Ngantuk cok. Oke, kita buat videonya. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Dr. Kasma F. Amin SSMPD, yang saya hormati Ketua Tingkat Muhammad Alif, dan yang saya hormati Sekretaris Kelas Indaryani Soekardi, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu dan tanpa kendala. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang pada saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya Fauzan Al-Hanif, stambuk saya 09320250048 dari kelas C2 Prodi Teknik Pertambangan. Izinkan saya untuk mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Penalaran dalam Karangan. Oke, untuk itu tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke pembahasan materi pada slide berikutnya. Nah, lanjut, di sini ada kata pengantar namun kita skip saja dan langsung menuju ke materinya, yaitu penalaran dalam karangan bagian silogisme dan entimen. Nah, teman-teman, apa sih itu silogisme? Silogisme adalah pola penalaran deduktif yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dua premis, yaitu premis mayor dan premis minor. Premis mayor menyatakan proposisi umum, sedangkan premis minor menyatakan proposisi khusus. Kemudian dari kedua premis tersebut diambil kesimpulan yang menghubungkan unsur khusus dengan unsur umum. Nah, contohnya premis mayor, semua manusia pasti mati. Premis minornya, Fulan adalah manusia. Maka kesimpulan yang diambil jadi si Fulan pasti mati. Adapun jenis-jenis dari silogisme, yaitu yang pertama silogisme kategoris, yaitu premis berupa pernyataan umum ke pernyataan khusus. Yang kedua, silogisme hipotetik, yaitu premis mayor berbentuk jika dan maka. Yang ketiga, silogisme disjungtif, yaitu premis mayor berupa pilihan, biasanya menggunakan kata atau. Dan yang keempat, silogisme relasional, yaitu berdasarkan hubungan lebih besar, lebih tua, dan lain-lain. Dan yang kelima, silogisme eksistensial, yaitu silogisme yang menyatakan suatu keberadaan. Nah, lanjut pada bagian entimen. Entimen adalah silogisme yang tidak lengkap, karena salah satu premisnya dihilangkan atau tidak dinyatakan secara eksplisit, sehingga audiens harus menyimpulkannya sendiri. Tujuannya bukan untuk pembuktian ilmiah, melainkan untuk membangun keyakinan persuasi pada pendengarnya. Contoh sederhana, dia pasti orang Indonesia karena dia makan nasi setiap hari. Premis yang dihilangkan, semua orang Indonesia makan nasi setiap hari. Contoh lainnya yaitu, saya akan membeli mobil baru. Premis yang dihilangkan, saya punya banyak uang. Adapun perbedaan antara silogisme dan entimen, diantaranya yang pertama dari segi strukturnya. Struktur dari silogisme yaitu lengkap dari premis mayor dan minornya serta kesimpulan. Sedangkan entimen tidak lengkap,
hanya terdapat satu premis di dalamnya. Perbedaan yang kedua ada dari segi tujuan. Silogisme bertujuan untuk menarik kesimpulan secara logis dari dua premis yang diberikan, sedangkan entimen tujuannya untuk menyajikan argumen secara lebih ringkas dan efisien, mengandalkan pemahaman audiens terhadap premis yang tidak dinyatakan. Dan dari segi penggunaannya, silogisme sering digunakan pada ilmu logika, ilmu filsafat, dan ilmu hukum, sedangkan entimen digunakan pada retorika, pidato, persuasi, dan iklan. Itulah tadi 3 perbedaan dari silogisme dan entimen. Lanjut pada bagian hubungan sebab dan akibat. Dalam penalaran, kausalitas adalah suatu prinsip di mana persepsi hubungan kita terpola. Prinsip ini sering diungkapkan dengan berbagai cara, yang pada dasarnya menunjukkan inti yang sama, kemestian rasional hubungan sebab dan akibat, atau antara konsep sebab dan akibat. Nah teman-teman, hubungan sebab dan akibat sangat sering kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah contoh-contoh hubungan sebab dan akibat. Yang pertama ada di bidang ilmiah. Misalnya, hujan turun deras semalaman mengakibatkan jalanan tergenang oleh air. Penalarannya, karena hujan turun deras semalaman, maka jalanan tergenang oleh air. Contoh yang kedua dari bidang kesehatan. Seseorang kurang tidur dan sering begadang mengakibatkan tubuh menjadi lemas dan daya konsentrasi menurun. Penalarannya, kurang tidur menyebabkan tubuh menjadi lemas dan daya konsentrasi menurun. Contoh lainnya, misalnya di bidang sosial. Harga bahan pokok naik secara signifikan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Penalarannya, kenaikan harga menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Dan masih banyak contoh-contoh dari hubungan sebab dan akibat yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika kita bertindak pun kita harus memikirkan akibatnya terlebih dahulu. Kesimpulan materi kali ini dari saya ialah penalaran membantu kita berpikir kritis dan logis. Silogisme menekankan kesimpulan logis dari premis yang lengkap, sedangkan entimen adalah silogisme singkat yang lebih persuasif. Penalaran sebab dan akibat menjelaskan hubungan logis antara suatu peristiwa dengan akibatnya. Pemahaman ketiganya sangat penting untuk kita menyusun argumen yang valid, efektif, dan meyakinkan. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.